Kamis 18 November 2021. Yang terhormat Bapak-Bapak. Nama saya XXX, Debitur Bank KC Purwokerto. Memohon dengan hormat, untuk diperkenankan menyampaikan permasalahan kami. Oleh karena, demi keberlangsungan hidup, kemana kami harus memohon pertolongan, kecuali dengan pemerintah yang melindungi segenap rakyatnya. Yang senantiasa berupaya, mewujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu rakyat yang merdeka, sejahtera, adil dan makmur, aman dan sentausa. Serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai bunyi yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain daripada itu, oleh karena sudah sangat berat menjalani hidup ini, maka kami sampaikan keadaan yang senyatanya ini, sisa gaji pensiunan yang diterima Rp165.000. Adalah sisa setelah dipotong angsuran pinjaman bank di setiap bulannya. Ketika ada usaha berjualan roti di Pasar Pemalang, dengan berpendapatan kurang lebih Rp500.000 dari sisa modal yang berputar setiap minggunya, sebelum terdampak wabah COVID-19 di bulan Agustus 2020, tidak ada masalah keuangan dengan uang pensiun yang tinggal sisa Rp165.000. Sebelum terdampak wabah corona, berjualan sambil merekam keramaian, yang positif memperoleh tambahan penghasilan. Ini di Pasar Beji. Ini di Taman Widuri. Namun saat adanya wabah, usaha menjadi tidak lancar, maka kami mohon dengan hormat kepada pihak bank, sebagai kreditur sesuai petunjuk Gubernur Jateng Bapak Ganjar Pranowo, untuk memohon keringanan angsuran kredit, bagi debitur yang terdampak wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, seluruh warga Jawa Tengah. Pandemi COVID-19 telah membuat kegiatan ekonomi warga terhenti. Banyak warga kesulitan dalam membayar angsuran kredit di bank dan di lembaga pembiayaan. Saya sudah mendapatkan laporan hingga tanggal 3 April kemarin, debitur terdampak yang ada di Jawa Tengah sudah mencapai 47.663 dengan total kredit 11,03 triliun rupiah. Saya berterima kasih kepada OJK yang telah menerbitkan kebijakan relaksasi kredit. Dengan begitu, lembaga keuangan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam membantu masyarakat melalui program restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran. Hingga kemarin, sudah ada 10.049 debitur yang telah mengajukan restrukturisasi dengan total kredit 3,7 triliun rupiah. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengajukan, silahkan segera mengajukan. Saya telah meminta kebijakan relaksasi ini disosialisasikan lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Seluruh bank, khususnya milik pemerintah dan yang lainnya, termasuk bank umum, ada Bank Jateng, BPR, BKK, telah sepakat untuk membantu masyarakat mempermudah pengajuan restrukturisasi kredit yang Anda miliki. Namun, untuk perusahaan pembiayaan atau leasing, sabar dulu. Karena OJK sekarang sedang menyusun petunjuk pelaksanaannya. Saya akan mendorong biar secepatnya selesai. Jika Bapak Ibu ternyata nanti dipersulit waktu mengurus keringanan kredit, laporkan langsung ke saya. Sekali lagi, kalau ada yang mempersulit, laporkan ke saya atau kontak langsung ke OJK. Nomornya ini, ada di sini nih. Perlu diketahui bahwa, pinjaman ke satu kami, Rp66 juta, uang yang diterima Rp60 juta, dengan angsuran tiap bulan Rp1.249.812, jangka waktu 126 bulan. Pinjaman kedua kami, Rp10 juta, uang yang diterima Rp8 juta, jangka waktu selama 90 bulan.
Tabel angsuran pinjaman, debitur pensiunan. Informasi September 2014 sampai dengan 2025. Nomor 1, keterangan transaksi September 2014. Pinjaman ke-1, produk KPN. Pinjaman nilai Rp66 juta, uang yang diterima Rp60 juta. Biaya Rp6 juta. Angsuran tiap bulan, Rp1.249.812. Potongan angsuran, selama 126 bulan. Jumlah, Rp150.476.312. Transaksi Agustus 2017, pinjaman kedua produk KRN, pinjaman nilai Rp10 juta, uang yang diterima Rp8 juta. Biaya Rp2 juta, angsuran tiap bulan Rp231.111. Potongan angsuran 90 bulan, jumlah Rp20.799.990. Jumlah pinjaman ke-1 dan kedua, produk KPN KRN, nilai Rp76 juta, uang yang diterima Rp68 juta. Jumlah biaya Rp8 juta, jumlah angsuran tiap bulan Rp1.480.923, jumlah potongan angsuran Rp178.276.302. Mengajukan keringanan angsuran kredit sesuai petunjuk Gubernur Jateng, melalui medsos seperti pada tayangan video di atas. Memperoleh jawaban dari staf koresponden melalui email, layanan call center, bahwa, debitur yang memiliki pendapatan bulanan, atau gaji tetap, seperti aparat sipil negara, pensiunan penerima manfaat pensiun, karyawan swasta dan seterusnya, tidak memenuhi kriteria yang layak mendapatkan relaksasi, sehingga tetap wajib mengangsur seperti biasa. Kami sudah menyampaikan bahwa, uang Rp165.000, setiap bulannya, sisa dari potongan angsuran pinjaman bank, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kami mohon kepada pihak bank, demi rasa kemanusiaanlah, tolong bantu kami debitur miskin, sebagai sesama, yang apabila disakiti, akan merasakan sakit pula. Yaitu angsuran pinjamannya dibuat seimbang, supaya sisa bayaran walaupun sedikit masih ada faedahnya. Terakhir menuju kantor cabang pada bulan November 2023. Atas pesan call center layanan online, debitur supaya menghubungi langsung di kantor cabang, namun hal-hal yang disampaikan debitur pensiunan, sudah 4 kali bertatap muka di kantor cabang, ada bukti jejak digitalnya, bahkan konon ada CCTV-nya di ruangan kantornya, sehingga apa yang terjadi di ruang kantor tentu bisa terekam. Pihak bank tidak memuluskan permintaan sesuai yang diharapkan debitur, yaitu memohon keringanan angsuran kredit, atau angsurannya dibuat seimbang, sehingga sisa pembayaran tidak disisakan Rp165.000, yang tentu tidak cukup untuk kebutuhan 1 bulan. Pihak bank menyampaikan, yaitu, pinjaman ditutup sesuai jumlah yang telah diperhitungkan, yang datanya, telah dicetak dengan printer. Pihak bank tidak mau tahu, bahwa uang yang untuk menutup dari mana, mungkin dari saudara atau anak yang akan membantunya. Pinjam melalui bank, sudah tidak mungkin karena umur, maka prosesnya tetap berjalan mengangsur seperti biasa, sampai jangka waktu lunas. Penyelesaian masalah tersebut tidak sesuai harapan. Yang dimaksud adalah, debitur sudah tidak mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan, dari saat adanya wabah COVID-19, di bulan Agustus 2020 karena modal habis, tidak ada lagi untuk berusaha, yang seharusnya memperoleh suntikan keringanan angsuran kredit, untuk mencoba bangkit sesuai program pemerintah, melalui petunjuk Gubernur Jateng. 4 kali menghadap kantor cabang untuk bantuan pinjaman dana, selalu ditolak customer service, jawabannya karena masalah umur. Jika Bapak Ibu ternyata nanti dipersulit waktu mengurus keringanan kredit, laporkan langsung ke saya. Sekali lagi, kalau ada yang mempersulit, laporkan ke saya atau kontak langsung ke OJK. Nomornya ini. Ada di sini nih. Kami sudah menyampaikan bahwa, uang Rp165.000, setiap bulannya, sisa dari potongan angsuran pinjaman bank, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kami mohon kepada pihak bank, demi rasa kemanusiaanlah, tolong bantu kami debitur miskin, sebagai sesama, yang apabila disakiti, akan merasakan sakit pula. Yaitu angsuran pinjamannya dibuat seimbang, supaya sisa bayaran walaupun sedikit masih ada faedahnya. Demikian kami sampaikan, apabila tulisan ini kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang harus disampaikan apa adanya.
Hormat kami. Debitur pensiunan.